Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada hari ini Pak Guru akan menjelaskan tentang perkembangan Islam di Indonesia. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik semua, dalam keadaan sehat walafiat. Tidak ada suatu pun kekurangan yang ada pada kalian dan kita semua. Mari kita buka pembelajaran hari ini dengan sama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan membahas KD 3.1 tentang menganalisis jalur dan proses awal masuknya Islam di Indonesia. Anak-anakku sekalian, adapun indikator pencapaian kompetensi yang akan dicapai, yang pertama 3.11 menganalisis jalur masuknya Islam di Indonesia. 3.1.2 menjelaskan proses masuknya Islam di Indonesia. 3.1.3 menemukan cara tersebarnya Islam di Indonesia. 4.1.1 menceritakan latar belakang sejarah masuknya Islam di Indonesia. 4.1.2 membuat peta konsep hasil telaah jalur dan teori masuknya Islam di Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama, siswa dapat menganalisis proses masuknya Islam di Indonesia. Yang kedua, dapat menjelaskan proses masuknya Islam di Indonesia. Yang ketiga, menemukan cara penyebaran Islam di Indonesia. Yang keempat, menceritakan latar belakang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Yang terakhir, membuat peta konsep hasil telaah jalur dan teori masuknya Islam di Indonesia. Anak-anakku sekalian, adapun latar belakang masuknya Islam ke Indonesia dilihat dari dua sebab. Ada sebab umum dan sebab khusus. Adapun sebab umumnya, yang pertama, kaum pedagang memegang peranan penting dalam persebaran agama dan kebudayaan Islam. Yang kedua, letak Indonesia yang strategis menyebabkan timbulnya bandar-bandar perdagangan yang turut membantu mempercepat persebaran tersebut. Adapun sebab khususnya, yang pertama, terjadi pembauran antar pedagang dari berbagai bangsa serta antara pedagang dan penduduk setempat. Yang kedua, terjadinya kegiatan saling memperkenalkan adat istiadat, budaya, bahkan agama. Yang ketiga, bukan hanya melakukan perdagangan, bahkan juga terjadi asimilasi melalui perkawinan. Anak-anakku sekalian, adapun saluran masuknya Islam di Indonesia ini ada beberapa cara. Yang pertama dengan cara perdagangan, yang kedua perkawinan, yang ketiga tasawuf, yang keempat pendidikan, yang kelima politik, dan yang terakhir melalui kesenian. Oke, yang pertama dengan cara perdagangan. Nah, perdagangan merupakan cara yang paling efektif untuk menyebarkan Islam waktu itu. Hal ini dikarenakan para pedagang langsung berhubungan dengan raja, bangsawan, dan rakyat untuk memperoleh barang dagangan. Yang kedua dengan perkawinan. Para pedagang yang berasal dari bangsa lain yang menetap sementara di Indonesia bersosialisasi dengan rakyat Indonesia, dan ada juga para pedagang yang menikahi rakyat Indonesia sehingga mempercepat proses penyebaran budaya dan ajaran Islam di Indonesia. Lalu dengan tasawuf, melalui tasawuf ini masyarakat Indonesia memiliki dan menyukai hal-hal yang berbau mistik. Dengan demikian, kedatangan kaum sufi diterima baik oleh masyarakat Indonesia. Kesempatan ini dimanfaatkan kaum sufi untuk menyebarkan agama Islam.
Yang selanjutnya, penyebaran Islam melalui pendidikan. Nah, penyebaran Islam melalui pendidikan ini berupa pondok pesantren. Nah, pondok pesantren ini memiliki nilai lebih karena pesantren merupakan kawah candra di muka yang paling baik untuk mendidik masyarakat atau umat. Sehingga para santri yang sudah belajar gembleng di pondok pesantren, setelah selesai dia akan keluar dan akan menyebar dan akan membuat pondok-pondok pesantren baru di tempat tinggal mereka dari asal mereka dan akan menyebarkan Islam melalui pondok pesantren yang dibangunnya. Selanjutnya melalui politik. Nah, penyebaran Islam melalui politik sangat membantu perkembangan Islam di Indonesia. Karena apabila seorang raja memeluk Islam, maka rakyatnya akan mengikuti rajanya. Yang selanjutnya melalui kesenian. Nah, seni merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan. Oleh karena itu, berdakwah dengan menggunakan kesenian akan membawa daya tarik tersendiri bagi masyarakat awam. Ini yang pernah dilakukan oleh salah satu wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, menyebarkan Islam melalui wayang. Baik anak-anakku sekalian, untuk pembelajaran hari ini mungkin kita cukupkan sampai di sini. Kita bisa menarik kesimpulan dari pembelajaran tadi bahwa cara-cara penyebaran atau dakwah Islam di Indonesia ini ada 6 cara. Yang pertama melalui perkawinan, yang kedua melalui perdagangan, yang ketiga melalui tasawuf, yang keempat melalui pendidikan, yang kelima melalui politik, dan yang keenam melalui seni budaya. Anak-anakku sekalian, baik Pak Guru cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi pada pertemuan berikutnya, tentunya dalam materi yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.